Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dan saya sendiri. Saya adalah Eka Aulia Putri. Saya Aisyah Amalia Rifki. Saya Rahmi Asia Apriliani. Saya Melinda Wulansari. Saya Koryani Safidin. Untuk materi pertama adalah kita mengetahui pengertian dari sistem informasi manajemen dari beberapa ahli, sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen dari waktu ke waktu, dan yang terakhir adalah implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis. Materi pertama adalah pengertian sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien, sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Dan menurut MC Leod, sistem informasi manajemen itu didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu, yang sedang terjadi sekarang, dan yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola ataupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Menurut Abdul Qadir, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Sejarah sistem informasi manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu masa prasejarah sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Yang kedua masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Yang ketiga itu ada masa modern dari tahun 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Dan yang keempat ada tahun sekarang pada tahun 1991 sampai dengan sekarang. Yang pertama ada masa prasejarah, itu sampai dengan 3000 sebelum Masehi atau pra-mekanik. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal, dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk sesuai bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Yang kedua itu ada masa sejarah. Dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Masa sejarah ini terbagi menjadi yang pertama pada tahun 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua itu pada tahun 2900 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno, hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga itu pada tahun 500 sebelum Masehi.
Serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di dekat Sungai Nil ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Yang keempat ada pada tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dan dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Selanjutnya, yang ketiga adalah masa modern dari tahun 1400-an sampai dengan sekarang. Pada tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Yang kedua, tahun 1830, Augusta Lady Piron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. 94 tahun sebelum komputer digital pertama, ENIAC-1 dibentuk. Yang ketiga, tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf yang bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Selanjutnya itu masih di masa modern, tahun 1940 dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Tahun 1946, komputer digital pertama di dunia, ENIAC-1 dikembangkan. Tahun 1969, sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 nodes atau titik antara University of California, SRE dari Stanford, University California of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan 50 kbps. Dan terakhir ada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP or IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut GSNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antaranya seperti DARPA, ARPANET, GDN, dan Internet Gateway. Tahun sekarang, 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CARI dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN. Tahun 1993, NSF membentuk Intern NIC untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyampaian data serta database. Oleh AT&T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc., dan jasa informasi oleh General Atomics atau CERF-Net. Tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih.
Selanjutnya, perkembangan sistem informasi manajemen. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Sementara konsep SIM terus berkembang. Morton, Gorey, and Kin dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT mengenalkan konsep baru yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem yang menghasilkan informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer. Perkembangan yang lain adalah munculnya aplikasi lain yaitu otomatisasi kantor atau Office Automation atau OE yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas para manajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik. Belakangan timbul konsep baru yang dikenal dengan nama Artificial Intelligence atau AI. Sebuah konsep dengan ide bahwa komputer bisa diprogram untuk melakukan proses logik menyerupai otak manusia. Suatu jenis dari AI yang banyak mendapat perhatian adalah Expert System atau ES, yaitu suatu aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai spesialis dalam area tertentu. Selanjutnya, implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis yang terdiri dari peranan dan jenis-jenis dari sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis ada 3. Yang pertama adalah mendukung operasi bisnis. Artinya, untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Untuk peranan pengambilan keputusan sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Terus yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu yang lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan yang berupa ancaman dari perusahaan baru. Misalnya ancaman dari produk baru maupun persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis. Yang pertama ada supply chain management atau disingkat SCM, di mana fungsinya itu memuat data pemasok hingga konsumen dalam mata rantai bisnis perusahaan. Semua data saling terhubung secara detail, maka perusahaan akan lebih mudah mengontrol rantai bisnisnya. Yang kedua itu ada Office Automation System, disingkat OAS, di mana sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Penerapan OAS akan memperlancar komunikasi antar divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, Enterprise Resource Planning, disingkat ERP, di mana fungsinya itu dapat membantu mengelola pemantauan dan pengelolaan semua unit yang ada atau departemen dalam perusahaan. Yang keempat, Knowledge Work System, berfungsi dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem. Lalu yang kelima, Executive Support System atau ESS dapat memungkinkan manajer untuk berinteraksi dengan semua karyawan melalui media komunikasi, grafis, dan informasi
pendukung lainnya. Jadi ISS membantu untuk mempermudah komunikasi manajer dengan karyawan di bawahnya dengan lebih intens. Terus yang keenam, teknologi expert system dan artificial intelligence. Teknologi dalam IS dan AI menganalisis sebuah masalah bisnis perusahaan dan berusaha memecahkannya. Masalah akan selesai dengan cepat dan efektif. Pengeluaran perusahaan pun dapat diminimalisir dalam biaya pemberian gaji. Lalu yang ketujuh, decision support system, di mana merupakan sebuah sistem informasi yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang cermat. DSS membantu perusahaan untuk mengambil keputusan tersebut. Yang kedelapan yaitu transaction processing system. Berfungsi mengintegrasikan transaksi yang berjalan dalam perusahaan. TPS mampu mengerjakan semua proses transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Karena TPS resiko dalam terjadi kesalahan transaksi itu dapat semakin kecil dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang terakhir adalah Computer Support Collaborative Work System dan Group Decision Support System. Sistem ini hampir serupa dengan DSS, namun skala Group Decision Support System dan CSCWS lebih besar dari DSS. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.